Pernah nggak Anda bertanya-tanya, kenapa sih berhenti merokok itu rasanya kayak perjuangan yang mustahil, seakan-akan otak kita sendiri justru menyabotase semua usaha kita? Nah, di sini kita akan bedah tuntas kenapa itu bisa terjadi. Ini bukan soal kurangnya tekad loh, tapi soal pembajakan kimiawi yang sangat kompleks di dalam kepala kita. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita mulai dari yang paling sering dirasain, keinginan merokok setelah makan. Habis itu, kita langsung masuk ke inti masalahnya, apa sih efek nikotin ke otak kita? Selanjutnya, kita akan ungkap gimana lingkungan sekitar bisa jadi pemicu, terus gimana ketergantungan itu makin dalam, dan terakhir, kita bakal bahas apa artinya semua ini kalau kita mau memprogram ulang otak kita biar bisa lepas dari nikotin. Baik, mari kita mulai dari skenario yang sangat umum, yang mungkin kerasa familiar banget buat sebagian besar dari kita. Coba bayangkan momen persis setelah Anda selesai makan. Nah, ini dia pertanyaannya. Perut kenyang, hati senang. Lalu, tiba-tiba, dorongan buat nyalain rokok itu datang kuat banget. Ini bukan kebetulan loh. Ini adalah hasil dari sebuah proses yang luar biasa kuat di dalam otak, yang mengikat dua kenikmatan, makan dan merokok, jadi satu ritual yang susah banget diputusin. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di tingkat seluler? Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Buat ngerti soal kecanduan, kita harus paham dulu gimana zat ini secara fundamental membajak sirkuit paling dasar di otak kita. Coba deh bayangin seberapa cepat efeknya. Cuma butuh beberapa detik aja setelah isapan pertama, nikotin itu udah sampai di otak. Efisiensinya luar biasa. Nikotin ini bekerja kayak kunci palsu yang canggih banget. Bisa membuka gembok di otak kita yang seharusnya nggak boleh dia sentuh. Dan inilah pemain utamanya, dopamin. Kita sering dengar ini sebagai molekul rasa senang, tapi perannya itu lebih dalam dari sekedar itu. Dopamin itu soal motivasi dan penguatan. Dia yang ngasih tahu ke otak kita, barusan kamu ngelakuin sesuatu yang enak, bagus, ulangi lagi ya. Jadi, begini nih cara kerjanya, langkah demi langkah. Pertama, nikotin masuk dan langsung menekan tombol di area VTA otak. Tombol ini, begitu ditekan, memicu semburan dopamin yang besar, yang kemudian membanjiri pusat imbalan di otak kita. Dan saat itulah otak belajar satu hal yang simpel tapi sangat kuat. Merokok itu sama dengan dapat hadiah. Jadi intinya, otak Anda itu secara aktif dilatih untuk terus-menerus menginginkan nikotin. Dan ini bukan sekedar teori ya. Penelitian sudah membuktikan ini dengan sangat jelas. Sifat nikotin yang bisa memicu pelepasan dopamin inilah yang jadi akar dari penguatan perilaku dan pada akhirnya kecanduan. Ini murni mekanisme biologis. Oke, jadi kita udah paham soal kimianya di otak. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ aja. Kecanduan itu juga soal belajar dan asosiasi. Nah, disinilah dunia di sekitar kita mulai ikut andil. Dan disinilah otak kita jadi sangat efisien. Otak itu nggak cuma menghubungkan nikotin dengan dopamin, tapi juga semua hal yang mengiringinya. Suara korek api dinyalain, aroma kopi di pagi hari, atau bahkan momen istirahat kerja. Seluruh rangkaian aktivitas ini jadi bagian dari sebuah ritual penghargaan. Anda mungkin ingat ini dari pelajaran biologi dulu, eksperimen anjing Pavlov. Awalnya, bunyi bel itu nggak ada artinya, tapi setelah dibunyikan berkali-kali sebelum anjing dikasih makan, lama-lama anjing yang ngiler cuma dengan dengar bunyi belnya aja. Nah, prinsip yang sama persis terjadi pada kecanduan nikotin. Cuma kita aplikasikan ini ke kebiasaan merokok. Nikotin itu stimulus utamanya, yang otomatis menghasilkan rasa senang. Awalnya, secangkir kopi, ya cuma secangkir kopi, netral. Tapi pas Anda terus-terusan merokok sambil ngopi, otak Anda mulai bikin koneksi. Akhirnya, cuma nyium aroma kopi aja udah cukup bikin otak Anda bilang, wah, waktunya nikotin nih. Dan ini bisa terjadi di mana-mana. Pemicunya bisa apa aja? Momen setelah makan, yang tadi kita bahas, ngopi di pagi hari, istirahat di kantor. Hampir semua bagian dari rutinitas harian kita bisa berubah jadi pemicu yang sangat kuat, yang terus-menerus ngingetin otak kita soal hadiah nikotin. Angka ini coba deh kita renungkan. Kalau seseorang merokok sebungkus, 20 batang sehari, itu artinya dalam setahun dia sudah memperkuat koneksi di otaknya ini sebanyak 80.000 kali. Bayangin 80.000 kali otak kita berlatih asosiasi ini. Coba pikirin seberapa dalam jalur saraf itu tertanam di otak. Dengan penguatan yang segitu masifnya, otak kita nggak tinggal diam. Otak mulai berubah secara fisik dan fungsi untuk beradaptasi dengan kehadiran nikotin yang terus-menerus ini. Ini namanya neuroadaptasi. Otak kita itu pada dasarnya menata ulang dirinya sendiri. Anggap aja kayak kita ngatur ulang termostat di ruangan.
Kehadiran nikotin itu jadi suhu normal yang baru, dan otak mengubah semua sistemnya biar bisa berfungsi di kondisi yang baru ini. Dan kita bisa lihat buktinya di data. Nah, di sini ada data skor rata-rata dari tes ketergantungan nikotin atau FTND. Lihat deh gimana skornya terus naik seiring waktu. Dari 1 bulan, 3 bulan, sampai 12 bulan. Ini bukti nyata kalau ketergantungan fisik itu semakin lama semakin dalam. Dan ini gambaran yang pas banget buat ngejelasin masalahnya. Saat ada nikotin, otak itu berada dalam kondisi seimbang. Tapi seimbang buatan, semuanya terasa normal. Tapi begitu nikotinnya hilang, keseimbangan itu langsung runtuh. Adaptasi yang udah dibuat otak buat ngatasin nikotin, sekarang jadi nggak seimbang. Dan inilah yang kita rasakan sebagai gejala putus zat atau sakau. Jadi, rasa nggak nyaman, gelisah, dan keinginan yang luar biasa kuat pas kita coba berhenti, itu sebenarnya suara dari sistem adaptasi otak kita yang lagi panik. Sistem yang dibangun buat menyeimbangkan nikotin sekarang jadi bekerja tanpa lawan, dan satu-satunya cara yang otak tahu buat kembali normal adalah dengan minta nikotin lagi. Oke, setelah kita paham semua ini, pembacakan kimia, pengkondisian psikologis, dan adaptasi fisik, kita bisa mulai melihat tantangan berhenti merokok dari sudut pandang yang benar-benar baru. Inilah inti dari semuanya. Berhenti merokok itu bukan cuma soal adu kuat kemauan. Ini seperti perang di 2 medan tempur sekaligus. Di dalam, kita berjuang melawan sirkuit otak kita sendiri yang udah diubah. Dan di luar, kita berhadapan sama dunia yang penuh pemicu. Pemicu yang udah ribuan kali kita latih untuk direspons oleh otak kita. Kutipan ini penting banget, karena ini mengubah cara kita memandang kecanduan. Ini bukan lagi soal kelemahan moral, tapi sebuah gangguan medis pada sistem imbalan otak. Sama seperti penyakit lainnya, ini adalah kondisi biologis yang butuh pemahaman dan strategi, bukan penghakiman. Dan itulah kenapa pemahaman ini bisa sangat memberdayakan. Saat Anda tahu apa yang Anda lawan, saat Anda ngerti kalau ini adalah pertarungan melawan biologi dan pengkondisian, Anda bisa mulai menyusun strategi yang benar-benar menyerang akar masalahnya, bukan cuma gejalanya. Fokusnya pindah dari rasa bersalah ke mencari solusi. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Kalau otak kita bisa diprogram untuk kecanduan lewat pengulangan dan zat kimia, maka logikanya otak juga bisa diprogram ulang kan? Pertanyaannya adalah, gimana caranya? Apa saja alat, teknik, dan waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali jalur-jalur saraf itu menuju kebebasan? Itulah tantangannya, tapi sekaligus juga harapannya buat siapapun yang sedang dalam perjalanan ini.